Penemuan jenazah bayi di lokasi wisata Cimory. Wisata Pantai Karangjahe masih sepi pengunjung. Kabupaten Kendal memiliki 2 kampung moderasi beragama. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 29 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, pengunjung lokasi wisata Cimory di Kabupaten Semarang dikejutkan dengan jenazah bayi dengan posisi tertelungkup di atas batu di tengah aliran sungai. Mengetahui hal tersebut, pihak pengelola melaporkan ke kepolisian. Kejadian menggemparkan itu diketahui saat Cimory sudah memberlakukan jam operasionalnya. Salah satu karyawan lokasi wisata Cimory, Astrid, menuturkan kejadian penemuan jenazah bayi itu terjadi di saat wisatawan sudah berdatangan di lokasi wisata tersebut. Penemuan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diketahui oleh salah satu pengunjung asal Cengkareng, Jakarta Barat bernama Ignatius Adinugraha. Mengetahui hal ini, pihak pengunjung tersebut kemudian melaporkannya ke petugas keamanan setempat. Itu ada di bawah. Nah, itu sama anak proyek sini coba ngecek di bawah. Cuman untuk olah TKP-nya tadi sekitar jam 8:30 sama bapak forensiknya ke sini, sama ambulannya juga nanti ke sini. Oh, berarti yang pertama mengetahui itu dari pengunjung ya, Mbak ya? Malah dari pengunjungnya. Kapolsek Bergas AKP Wahyono menuturkan setelah mendapat laporan, pihaknya langsung mengecek sungai yang ada di kawasan objek wisata tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jajaran Polsek Bergas dibantu oleh anggota dari Polres Semarang dan tim unit Inafis Polres Semarang melakukan sejumlah pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan memasang pita garis polisi di sekitar lokasi penemuan jenazah bayi malang itu. Saat kita menerima pelaporan dari manajemen objek wisata Cimory, kita mendatangi TKP, mengamankan dan membatasi jangan sampai ada area TKP tersebut dimasuki oleh orang yang memang tidak ada kepentingan di situ. Diperkirakan bayi perempuan dengan panjang 54 cm tersebut berumur kurang dari 1 hari karena pada tubuh bayi masih menempel tali pusar. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kejadian ini sudah dalam penanganan unit Reskrim Polsek Bergas dengan dibantu oleh Satreskrim Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah masih menelusuri terkait dengan beredarnya video ratusan anjing yang diangkut menggunakan truk dari Cirebon menuju ke wilayah Jawa Tengah di media sosial. Inilah video ratusan anjing yang diangkut dengan menggunakan truk melintas di jalur tol yang viral di media sosial. Pengambil video menyebut bahwa video tersebut diambil di dalam tol Cipali, Jawa Barat, dan disebutkan akan dibawa ke rumah jagal di Jawa Tengah. Beredarnya video tersebut, anggota dari Yayasan Sahabat Satwa Kota Semarang sudah melakukan penelusuran dan menemukan adanya kampung jagal anjing di wilayah Sragen. Pihaknya juga sudah membuat pengaduan ke Polres Sragen dan berharap dapat segera ditindaklanjuti. Ratusan anjing, berarti kan itu tidak menghentikan. Nah, karenanya kita butuh peran aktif dari masyarakat untuk memviralkan. Bukan kita mau ngompori pemerintah, enggak. Tapi memang kalau nggak viral kan nggak gerak. Jadi kita kepengennya semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang nolak makan anjing itu, otomatis produsen ini kan juga akan kena imbasnya gitu. Sementara itu, Direskrim Sus Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa pihaknya bersama pelapor serta Polres Sragen sudah melakukan pengecekan di lokasi yang diduga tempat jagal anjing. Namun hasilnya nihil atau tidak ada aktivitas seperti yang dilaporkan.
Namun demikian, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran telah melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap wilayah yang diduga menjadi pusat jagal anjing di Jawa Tengah. Anggota kami sudah bergerak, namun tidak menemukan. Terus kemudian kami dapat informasi lagi, ternyata yang bersangkutan membuat laporan aduan di Sragen. Di Sragen, mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada kegiatan tersebut. Hingga saat ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah masih melakukan penelusuran terkait dengan viralnya truk yang memuat ratusan anjing yang dikabarkan akan dikirim ke rumah jagal yang ada di Solo Raya. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Kusworo menyebut peristiwa kecelakaan di air masih menjadi perhatian selama libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Basarnas meminta masyarakat untuk mewaspadai anomali cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah. Pada libur Natal dan Tahun Baru, kejadian menonjol dan menjadi perhatian khusus yakni di laut. Kepala Basarnas menyebut setidaknya ada 10 laporan terjadi tiap hari yang hampir semuanya terjadi di laut. Manusia ini yang relatif kita tanganin, jadi kita file aktif perharinya sekitar 10 kejadian. Jadi itu hampir semuanya yang di laut. Itu kita antisipasi karena kita akses begitu dapat informasi kita di layanan 115, kita punya akses di pusat di Basarnas Command Center, itu kita langsung ngasih dan langsung kita tahu penindakannya, aksinya. Sementara itu untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Kota Semarang terlihat masih landai. Diperkirakan puncak arus mudik libur Nataru akan terjadi tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Tentunya sudah mulai mengalami penurunan dan sudah terlihat peningkatan untuk arus lalu lintas yang menuju ke arah Jakarta. Ya. Tapi untuk beban puncaknya kita perkirakan mungkin arus mudiknya baru terjadi nanti di tanggal 1 Januari 2020. Selain melaksanakan giat pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kepala Basarnas juga telah menyiapkan petugas saat terjadi bencana di lokasi yang rawan bencana alam. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh.
Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau langsung harga sembako dan kebutuhan pokok di Pasar Johar, Kota Semarang. Dalam kunjungannya, Wapres mengatakan meski ada kenaikan namun masih terbilang wajar karena momen Natal dan Tahun Baru. Jam 00 sampai jam 8. Dalam kunjungan di Pasar Johar, Kota Semarang, Wapres Ma'ruf Amin didampingi istri Wuri Ma'ruf Amin, PJ Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang. Di Pasar Johar, Wapres mendapati beberapa harga bahan pokok yang naik dan ada juga bahan pokok yang turun. Wapres yang sempat berbincang dengan pedagang mendapati keluhan terkait dengan sepinya pembeli pasca kebakaran.
Meski mendapati beberapa komoditas mengalami kenaikan, Wapres menyebut kenaikan tersebut masih terhitung wajar karena masih momen Natal dan Tahun Baru. Selain melakukan pemantauan dan langkah antisipasi pasokan untuk kebutuhan masyarakat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengupayakan meramaikan kembali pasar Johar. Daerah tercukupi dan juga nanti antisipasi terhadap itu ke depan, misalnya di saat Lebaran nanti, itu sudah antisipasi. Sementara itu, salah satu pedagang bawang, Marsidi, mengatakan barang masih tersedia, hanya saja mengalami kenaikan harga di beberapa hari terakhir, berkisar Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogramnya. Disebutkan saat ini harga bawang putih mencapai Rp36.000, padahal 1 bulan lalu masih di harga Rp30.000. Sedangkan untuk harga bawang merah di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000, padahal beberapa waktu lalu masih di harga Rp30.000. Harga stoknya semua ada, tapi harga naik. Tapi masih ada barang terus di bawah apa itu dalam 3 hari naiknya 35 ribuan. Dalam 3 hari. Untuk apa itu bawang? Bawang sama bawang putih. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok stabil. Dia juga mengaku senang adanya kunjungan ini karena dagangannya pun turut diborong oleh istri Wapres. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Tegal, pemirsa, sebanyak lebih dari 24.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Tegal selama 6 hari masa libur Nataru. Jumlah penumpang tersebut naik 30% dari hari-hari biasanya. Sejak masa libur Natal tanggal 21 Desember 2023 lalu hingga Selasa 26 Desember 2023 kemarin, sebanyak 24.111 penumpang diberangkatkan dari stasiun Tegal. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Franoto Wibowo, saat berada di stasiun Tegal mengatakan, untuk okupansi penumpang kereta dari semua stasiun yang ada di Daup 4 Semarang, selama libur Nataru hingga 7 Januari 2024 mendatang, sudah terpesan 225.000 tiket keberangkatan, atau sekitar 71% dari 361.248 tiket yang disediakan. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. Untuk volume penumpang di stasiun Tegal itu dari tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember kemarin itu total sudah 111 penumpang. Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa itu naiknya itu sekitar 30%-an lah. Kedatangan atau keberangkatan? Kepada masyarakat yang akan berlibur menggunakan transportasi kereta api, pihak PT KAI menyarankan agar dapat segera memesan tiket. Sedangkan untuk antisipasi lonjakan penumpang selama musim libur Nataru, pihak PT KAI juga telah menyediakan 6 kereta tambahan yang melintas di stasiun Tegal. Di antaranya 3 kereta tambahan dari arah barat ke timur dan 3 kereta tambahan dari arah timur ke barat. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Disduk Capil Pati gencar lakukan jemput bola perekaman KTP di tingkat pemilih pemula yakni siswa-siswi SMA SMK jelang pemilu 2024. Meski begitu, perekaman KTP pemilih pemula terganjal data pokok pendidikan atau Dapodik luar daerah. Disduk Capil temui kesulitan dalam perekaman KTP ketika para siswa bersekolah di luar Kabupaten Pati atau yang disebut non-Dapodik. Mengatasi permasalahan ini, Disduk Capil Pati berupaya bersinergi dengan instansi terkait. Sutikno Edi selaku PLT Kepala Disduk Capil Pati menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan di masa libur sekolah ini, Disduk Capil telah bersurat kepada camat untuk menggerakkan kepala desa mendorong pemilih pemula melakukan perekaman. Kalau libur itu nanti, makanya kita ngirim surat ke camat, camat nanti menggerakkan seluruh kepala desa, kan tahu datanya, anak-anak yang nah ini hampir tiap hari kan berarti kan keliling nih. Jadi kan tahu nggak ada rapat sinergitas. Iya, sinergitas di tiap ini ada di Margoyoso sama di Trangkil. Sutikna menambahkan hingga awal Desember 2023 masih ada 7.971 orang pemilih pemula Dapodik Pati dan 1.275 orang pemilih pemula Dapodik luar Pati yang belum melakukan perekaman. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Jasa penitipan hewan peliharaan di Rembang mengalami peningkatan omset jelang akhir tahun. Para pemilik menitipkan hewan peliharaan mereka saat pergi berlibur mengisi waktu pergantian tahun bersama dengan keluarga. Seperti yang dialami salah satu penyedia jasa penitipan hewan peliharaan di Jalan Pemuda Rembang ini. Setidaknya terdapat 11 kucing dan 6 ekor anjing sudah dititipkan di tempat ini. Dengan biaya Rp30.000 per hari, hewan peliharaan mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain mandi, pemotongan kuku dan bulu, serta pemeriksaan kesehatan. Ya, untuk Natal tahun ini lumayan Mas, karena berbarengan dengan ini ya, libur sekolah. 50%-an ada. Terus nanti mungkin ini ada yang sudah diambil, terus nanti masuk lagi paling libur tahun baru, jadi 2 kali peak gitu. Kalau jumlah saat ini hewan yang titipan ada berapa Mbak? Kalau yang kucingnya ada 6 tambah 5, 11 Mas, 11, terus yang anjingnya ada 6 ekor. Dengan adanya jasa penitipan hewan peliharaan ini, para pemilik hewan pun bisa menjalani masa libur dengan tenang, tanpa khawatir meninggalkan hewan peliharaannya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengunjung di objek wisata Pantai Karangjaya Rembang terlihat masih sepi pada libur Nataru kali ini. Imbas perbaikan Jalan Pantura disinyalir menjadi salah satu faktor sepinya pengunjung. Jelang akhir tahun, jumlah pengunjung objek wisata di Karangjahe Beach, Rembang masih sepi. Pengelola Karangjahe Beach Taufikur Rahman menuturkan dibanding dengan tahun lalu, jumlah pengunjung tahun ini berkurang. Penyebab utama tren penurunan pengunjung di Karangjahe ini menurut Taufik disebabkan adanya perbaikan jalan. Pihaknya menjelaskan penurunan pengunjung mulai terasa pada bulan Agustus dan September lalu. Namun demikian, pihaknya berharap dalam beberapa hari lagi pengunjung akan bertambah bahkan melebihi tahun kemarin. Penyebab utamanya mungkin ada perbaikan jalan itu, salah satu diantaranya karena di momen kemarin itu di bulan Agustus, September, Oktober itu kita juga ada penurunan terkait karena ada perbaikan jalan tersebut. Kalau yang rombongan itu kadang pagi udah berangkat nyampe sini maghrib sampai isya baru datang, dan kita tidak bisa nolak karena udah jauh-jauh hari. Mereka sudah rencanakan sampai sini jam 7, ya wes gak apa-apa lagi. Diinformasikan Pantai Karangjahe yang terletak di Desa Punjul Harjo Rembang ini merupakan salah satu wisata andalan yang dimiliki oleh Rembang. Pengunjung biasanya datang dari Blora, Grobogan, Semarang, dan Tuban. Objek wisata ini menyajikan wahana untuk keluarga. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kaum milenial yang tergabung dalam komunitas pegiat literasi menggelar pameran foto dan pemutaran film dokumenter tentang pahlawan nasional dari Batang, Kiai Haji Ahmad Rifai. Pameran digelar di Aula Kantor Bupati Batang. Pameran foto ini menampilkan karya serta peninggalan pejuang dari tokoh agama dari kalangan ulama Kiai Haji Ahmad Rifai yang baru saja mendapat gelar pahlawan nasional. Pameran foto ini mendapatkan antusias dari pengunjung. Suprapto, salah satu pengunjung, sangat terkesan dengan Kiai Haji Ahmad Rifai. Menurutnya, Kiai Haji Ahmad Rifai adalah seorang tokoh yang berjuang dalam menentang dan mengusir penjajah. Selain itu, Ahmad Rifai juga meninggalkan jejak kebudayaan dan tradisi maupun seni membatik. Selain pameran, digelar pula penayangan film dokumenter berjudul Mencari Jejak Mbah Rifai, karya komunitas literasi di Batang. Batang, ada bukti-bukti dokumen ini dimuseumkan. Kemudian selain ada dokumenter film, juga nanti harapan kami dibuat buku tentang Rifaiyah. Di dalamnya selain organisasi itu sendiri berdiri dan sebagainya, termasuk budaya-budaya yang sudah dikembangkan, ada batik, ada ukiran dan lain sebagainya, itu harus dibukukan, dan buku itu menjadi pintu masuk generasi kita semuanya, biar diketahui generasi Batang, diketahui untuk se-Jawa Tengah, diketahui untuk nasional. Sementara itu, penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, mengungkapkan dirinya baru kali ini mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Rifai. Mewakili pemerintah Batang, ke depan pihaknya bakal mendirikan museum. Kita sudah menemukan sejarah baru tentang pahlawan nasional yang dari Batang. Saya minta nanti diedukasi ke masyarakat, juga ke sekolah-sekolah, agar seluruh masyarakat termasuk anak-anak didik kita tahu bahwa ada pahlawan nasional yang namanya Ahmad Rifai yang berasal dari Batang. Dari Kabupaten Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kemenak Kabupaten Kendal melaunching Kampung Moderasi Beragama di Desa Plososari, Kecamatan Patean. Sebelumnya, Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo juga sudah dikukuhkan sebagai Kampung Moderasi. Desa Plososari, Kecamatan Patean dijadikan desa moderasi beragama lantaran masyarakatnya dipandang bisa saling menghargai antar pemeluk agama lain. Jumlah penduduk desa Plososari tercatat ada sekitar lebih dari 6.000 jiwa dengan mayoritas beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Kepala Kementerian Agama Kendal, Kiai Haji Mahrus, mengatakan terdapat 2 desa yang awalnya desa harmoni ditingkatkan menjadi kampung moderasi beragama, yakni Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, dan Plososari, Kecamatan Patean. Ditargetkan nantinya semua desa di Kabupaten Kendal bisa menjadi kampung moderasi, sehingga masyarakat lintas agama bisa rukun saling menghargai. Tiap tahun kita akan selalu bertambah, di mana di sebuah desa ini ada keanekaragaman dari lintas agama, sehingga harapannya masyarakat yang memeluk lintas agama ini bisa rukun, harmoni.
Sekda Kendal Sugiono mengatakan dengan adanya kampung moderasi masyarakat bisa saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa di sini kerukunan umat beragama akan berjalan dengan baik. Artinya apa? Kalau membangun rumah ibadahnya aja itu gotong royong bersama-sama, pasti pada saat peribadatan tidak akan saling mengganggu dan mengancam. Kemudian pada saat upacara-upacara juga mereka guyup rukun seperti acara-acara Natal kemarin yang menjaga keamanan juga dari banser. Sementara itu, Kepala Desa Plososari Supari mengaku dengan adanya launching kampung moderasi agama ini bisa meningkatkan kerukunan antar umat beragama di desanya. Kemenak Kabupaten bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan nantinya setelah adanya launching kampung moderasi beragama ini bisa meningkatkan kerukunan, kesatuan seagama dan antar umat beragama secara menyeluruh. Dalam launching di halaman wihara tersebut ada penandatanganan di batu prasasti oleh Sekda Kendal, kemudian doa bersama antar tokoh agama. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama yang dipandu oleh Kasubag Tata Usaha Kemenak Kendal Hajah Maisaro. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Disduk Cakwil Pati Kejar lakukan jemput bola perekaman KTP di tingkat pemilih pemula yakni siswa-siswi SMA SMK jelang pemilu 2024. Meski begitu, perekaman KTP pemilih pemula terganjal data pokok pendidikan atau Dapodik luar daerah. Sebanyak lebih dari 24.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Tegal selama 6 hari masa libur Nataru. Jumlah penumpang tersebut naik 30% dari hari-hari biasa. Pengunjung di objek wisata Pantai Karangjai Rembang terlihat masih sepi pada libur Nataru kali ini. Imbas perbaikan Jalan Pantura disinyalir menjadi salah satu faktor sepinya pengunjung. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Kusworo menyebut peristiwa kecelakaan di air masih menjadi perhatian selama libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Basarnas meminta masyarakat untuk mewaspadai anomali cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.